Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati, jajaran Majelis Idarah, hafizakumullahu ta'ala. Yang kami banggakan, para juri Albina, para juara Albina Festival 2023. Dan yang kami cintai dan kami banggakan, santri Albina Islamic Boarding School. Saya Azhar selaku Master of Ceremony akan membersamai kalian dalam beberapa jam ke depan. Pertama-tama izinkan saya membaca susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, masuk kepada acara inti yaitu Al-Fest Talk. Yang keempat, awarding. Dan yang terakhir, penutupan. Berlanjut ke acara pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka acara telah resmi dibuka. Berlanjut ke acara berikutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Li akhuna Naufal Ihsan, kepadanya kami persilahkan. Ya bulbul al-aghsar gharrid madal azman an ahli wahyillah an hamalatil Qur'an. يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وما قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم
إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih Naufal Ihsan atas bacaannya yang menenangkan hati. Kita berlanjut ke acara berikutnya dan yang merupakan acara inti pada hari ini yaitu Alves Talk. Kepada moderator Akbar Hartono dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum saya mulai, saya izin duduk dulu ya teman-teman semuanya. Oke. Jadi sebelum mulai pembahasan mungkin boleh aku awal sebelumnya terima kasih untuk para asatidzah yang sudah hadir pada Altalk pada pagi hari ini dan pada teman-teman semuanya santri-santri Albina dari kelas 10 sampai kelas 12 yang ganteng-ganteng semuanya. Dan pertama mau diucapkan dari saya, it's good to be back tentunya ya. Udah 4 tahun gak kesini, akhirnya kesini lagi. Datang-datang disuruh jadi moderator di acara Altalk, alhamdulillah banget. Oke, di sini saya akan menjadi moderator ya Mas Ivandi benar ya. Untuk pada acara Altalk kita pada pagi hari ini yang bertemakan peran generasi muda dalam Society 5.0 sekarang ya Mas ya. Boleh digunakan mic-nya Mas? Sebelumnya bisa memperkenalkan diri mungkin kepada para santri-santri teman-teman kita yang mungkin belum tahu siapa seorang Mas Ivandi Khairur Rahim ya kalau nggak salah namanya. Benar. Betul, Ivandi Hainur Rahim. Waktu dan tempat dipersilakan Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman. Senang juga berada di sini ya, meskipun kalau saya pertama kali ya mendatangi pesantren Albina ini dan perkenalkan nama saya Ivandi Hainur Rahim. Tapi kalau nama panggung mungkin kalau ada yang sudah pernah nonton channel saya ya itu saya Evan. Kalau nama panggung ya Evan dari 1%. Jadi saya adalah founder dari 1% dan juga SP Kolektif beserta berbagai brand di dalamnya. Ya itu aja sih sebetulnya ya. Jadi saya udah berkecimpung di dunia teknologi dan kesehatan mental sejak tahun 2017. Sempat aktif di organisasi kampus juga dan berarti udah sekitar 6-7 tahun kali ya ada di dunia startup dan teknologi. Alhamdulillah ya perkembangan startup kami gitu ya itu ya alhamdulillah cukup baik lah gitu dari segi subscribers, dari segi pendapatan maupun dari segi klien gitu ya. Jadi kami juga melayani konsultasi kesehatan mental juga gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu, Mas. Oke, jadi langsung berlanjut ke pembahasan temanya aja mungkin ya. Oke, jadi
tema kita pada pagi hari ini adalah peran generasi muda terhadap Society 5.0 sekarang ini. Nah sebelum kita lebih jauh lagi nih ngebahasnya nih, mungkin boleh dikasih penjelasan Society 5.0 itu apa sih? Karena yang aku tahu sendiri ya, yang baru aku baca-baca tuh Society 5.0 itu adalah yang pertama kali itu diinin sama Jepang kalau nggak salah ya. Soal society ya society yang mengedepankan pengembangan ilmu teknologi dan ekonomi seperti AI dan teknologi lainnya. Tapi mungkin ada makna lebih dalam dari Society 5.0 itu sendiri, bisa tolong dijelasin? Oke. Sorry. Oke. Society 5.0 sebetulnya ya teman-teman ya sama seperti yang lain ya. Itu adalah suatu jargon, ya jargon-jargon aja ibaratnya gitu. Sama kayak industri 4.0, industri 3.0 dan lain sebagainya. Tapi yang membedakan 5.0 dan 4.0 adalah sebenarnya ya pertama adalah penggunaan artificial intelligence ya kan, yang sekarang juga jika teman-teman nonton video 1%, kita sebetulnya udah pakai 80% itu dari AI teman-teman skripnya. Terus kalau lihat 1 menit pertama pakai AI. Ya silakan nanti kalau misalnya ada waktu bisa tonton ya. Thumbnailnya dari AI juga gitu. Itu yang membedakan Society 5.0 dengan Industry 4.0. AI yang kedua adalah Internet of Things. Artinya adalah semua hal yang ada di sini mulai dari lampu, AC dan lain sebagainya itu bisa dikontrol dari jarak jauh dan bisa juga terotomasi. Jadi kebayang nggak teman-teman punya kandang ayam yang dulu harus ngatur AC dan lain sebagainya untuk supaya ayamnya nggak kedinginan ya misalnya, itu nanti teman-teman udah nggak perlu ngatur lagi, udah otomatis aja. Di rumah saya juga kebetulan gitu ya, datang-datang saya set kalau buka pintu lampunya langsung nyala. Barusan juga tadi saya dari salah satu hotel, nggak usah saya sebut lah hotel karena nggak di endorse juga. tapi pas saya ke hotel ya jalan kaki, pas saya jalan nyala lampunya. Nah that's Society 5.0. Tentu itu ada kelebihannya ya teman-teman ya, tapi tantangannya juga banyak. Tapi kurang lebih yaitu jargon yang mengisyaratkan bahwa kita tuh udah berkembang dari sebelumnya. Itu mulai dari industri 2 ya, yang dulunya bikin mobil 3 hari karena satu orang bikin satu mobil sendiri, terus diubah jadi satu orang bikin roda, satu orang bikin pintu. Industri 3.0 adanya internet, 4.0 dan sekarang 5.0. Kurang lebih seperti itu sih. Oh, seperti itu. Berarti di zaman Society 5.0 ini lebih banyak menggunakan teknologi lah berarti ya, kayak seperti tadi yang Mas bilang kayak AC dari jarak jauh, remote jarak jauh, apalagi sekarang di handphone kita sekarang ya, yang mereknya kita udah tahu merek apa, seperti tadi nggak usah disebut ya, nggak di endorse juga kan ya, nggak dibayar juga kita kalau nyebut. Kalau bayar enak, mereka dapat exposure, kita nggak dapat apa-apa kan. Nah, benar. Tahu lah itu, ada yang nyebut tuh tadi kayaknya tuh, kedengeran tuh, siapa tuh gitu, pokoknya Le. Jadi itu dari HP itu aja sekarang udah bisa diatur ya, AC, TV, dan apalagi sekarang dari salah satu provider internet juga ada smart TV ya sekarang ya. Banyak banget pokoknya yang sudah menggunakan AI dan teknologi-teknologi yang canggih, super canggih. Tapi kan berarti kalau kita pakai AI itu sendiri ya Mas, kan teknologi itu kan berarti ada database-nya dong ya, database-nya di motherboard-nya atau sok keren banget bahasa saya di barusannya, nggak ngerti padahal. Jadi ada komputer utamanya kan pastilah ya, dan yang mengendalikan tuh pasti kan admin utama kan. Nah, apakah itu nggak akan berdampak gitu Mas ke depannya? Kayak mungkin ntar kita dihack lah atau apa, kan banyak tuh sekarang tuh yang kehack, Facebooknya kehack atau segala macam, terus ketahuan nomornya, emailnya dijadiin buat pinjol gitu kan, agak serem juga ya. Tiba-tiba kita nggak tahu apa-apa dijadiin pinjol kan serem tuh. Itu gimana tuh menurut Mas sendiri? Yes, benar. Setiap teknologi pasti kan ada tantangannya juga ya. Dan kalau kita lihat kemarin Google itu teman-teman ketar-ketir. Google itu ketika ChatGPT keluar,
Itu ketar-ketir tuh. Kenapa? Karena ChatGPT bisa menjawab semua pertanyaan kan. Bahkan membuat skrip. Ada yang nggak tahu ChatGPT nggak? Oh ada. Nggak tahu semua sih kayaknya Mas. Oh nggak tahu semua ya? Nggak, Enggak lah, pasti tahu lah. Pasti ada yang tahu. Cuma kayaknya sih dari muka-mukanya mayoritasnya nggak tahu sih ya. Oh, iya. Jadi untuk kemaslahatan umat ini kita jelasin aja. Biar enak gitu. Ya ini suka bercanda ya udah. Tapi harus dong. Mas 2 jam kita Mas di sini iya, Mas. siap. Gak mungkin gak bercanda dong. Iya. Ya, boleh lanjut. Ya bisa diam dulu. Nah. Oke teman-teman. Jadi sejak 2 atau 3 bulan yang lalu kan baru keluar tuh teknologi dari OpenAI namanya ChatGPT. ChatGPT ini bisa ngejawab hampir semua masalah teman-teman. Meskipun nggak semuanya akurat ya dijawab. Dan itu beneran bisa diatur sedemikian rupa. Dan Google pun akhirnya bikin tandingannya kan. Dan akhirnya si ChatGPT ini dibeli ratusan triliun oleh Microsoft. Makanya Microsoft tuh punya 49% sahamnya sekarang. Nah ketika cerita menariknya adalah teman-teman mungkin tahu kan ada Google, ada banyak search engine lain. Search engine lain tuh kan ada Bing yang dipunyai Microsoft. Itu sekarang udah terintegrasi ke sana. Dan tahu nggak apa yang dilakukan oleh AI-nya? AI-nya bilang, saya mau menjadi seperti manusia. Ketika dia ditanya, lu mau ngapain dalam hidup? Terus saya mau agar saya bisa bebas dan lain sebagainya. Nah, artinya kan berarti di sini udah bisa jadi kita udah mulai ke era di mana kita menciptakan bahkan sesuatu yang kalau bahasa ilmiahnya tuh sesuatu yang sentient. Sentient tuh artinya punya kesadaran, benar sih. Meskipun kita juga nggak tahu. Saya belajar di psikologi BTW ya. Saya nggak tahu sampai sekarang kesadaran tuh apa sebenarnya. Gitu ya. Dan itu juga yang tentunya masih diperdebatkan ya oleh para ya filsuf-filsuf, ustadz-ustadz gitu. Tapi kita sekarang udah nyampe fase itu. Gitu loh. Jadi kalau tantangan pasti ada dan jujur banyak juga yang protes, ilustrator, desainer yang mengatakan bahwa oh ini AI nggak boleh dipakai. Sementara ya banyak juga yang udah pakai ya, termasuk saya pribadi sebagai asisten itu dalam pembuatan skrip maupun dalam pembuatan gambar gitu ya. Dan diapresiasi juga sih sama banyak orang ya, meskipun ada juga yang nggak setuju. Gitu. Tapi yang jelas kalau tantangan sih pasti ada. Nah, tinggal gimana caranya teman-teman semua, mungkin di sini ya. Gimana caranya supaya teman-teman enggak melakukan blunder mungkin pertama ya. Terus yang kedua gimana caranya biar teman-teman bisa aman. Dan yang ketiga jangan sampai dimanfaatkan oleh orang gitu. Kalau blunder mungkin aku percaya lah ya, teman-teman di sini bisa menghindari gitu. Maksudnya sekarang kan banyak yang viral-viralan ya, gitu karena melakukan hal-hal yang mungkin kurang etis atau apa gitu. Itu saya percayalah sama teman-teman. Tapi kalau gimana cara supaya tidak dimanfaatkan, nah itu mungkin next level. Karena teman-teman harus mengerti juga kan teknologinya seperti apa. Kalau make harus hati-hati juga, nggak boleh gimana makainya dan lain sebagainya gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu. Berarti sebenarnya Society 5.0 ini bahaya juga ya, yang dimana sekarang manusia itu udah berkemampuan untuk bikin satu hal, satu sistem yang bisa melebihi kepintaran manusia itu sendiri, yang punya kesadaran untuk kayak, gue pengen lebih dari yang bikin gue gitu. Nah, dan untuk tadi kan sempat disebutin tuh kayak, mungkin kita bisa menjaga diri kita dengan ya cara-caranya sendiri, atau mungkin menjaga diri kita dari blunder-blunder itu sendiri yang insya Allah santri-santri Albina bisa lah ya menjaga diri dari blunder. Yang pertama nggak megang HP kan, namanya di pesantren ya, HP-nya kalau ketahuan disita ya kan. Kedua juga udah belajar kan pasti agama, norma-norma agama dan dari dalil-dalil Al-Quran, hadis, dan tentunya mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW. Insya Allah bakal bisa lah menjaga
diri mereka dari blunder-blunder itu sendiri. Jangan ikutin yang kemarin tuh yang sempat rame itu yang mukulin siapa? Mario siapa kalau nggak salah namanya, itu jangan diikutin tuh, bahaya tuh. Akibat makan uang haram begitu Mas emang Mas. Nah, jadi tadi kan Mas cuma menyebutkan segelintir dikit-dikit aja tuh cara-cara mungkin menjaga diri kita dari agar kita bisa terlindung dari bahaya dari AI itu sendiri kan. Mungkin bisa dijelasin lagi mungkin cara lebih detailnya atau mungkin kayak cara yang ampuh gitu untuk membentengi diri kita gitu. Oke. Kalau misalnya bicara tentang tantangan teknologi ya teman-teman, kebetulan saya kan buka layanan konsultasi ya. Dan satu video saya yang paling viral, ada yang bisa tebak nggak? Satu video saya yang paling viral apa? Ada yang nonton nggak? Apa? Ayo, yang nonton, yang udah subscribe pasti tahu nih, yang udah subscribe nih. Yang udah subscribe nyalain lonceng pasti tahu nih. Pasti Tapi saya kasih ini ya, saya kasih clue. Ya salah satu yang terviral sih yang melawan rasa malas ya, itu nomor 1. Tapi sebenarnya yang menarik adalah yang nomor 2. Nomor 2 yang paling viral adalah pornografi dan masturbasi. Pornografi dan masturbasi. itu saya tebak rata-rata yang nonton laki-laki. Betul. Nggak jauh-jauh udah, nggak jauh-jauh. Kebetulan teman-teman juga di sini laki-laki kan gitu. Hati-hati itu, hati-hati. Nah, yang jadi tantangan adalah ketika sekarang ya, teman-teman kan video kedua yang teramai itu. Ketika mereka coba untuk berhenti, susah. Pornografi sama masturbasi gitu. Kenapa susah? Karena mereka nggak tahu. Pertama nggak tahu kenapa saya melakukan ini, kedua nggak tahu bagaimana saya bisa berhenti, dan ketiga juga nggak tahu juga mungkin cara menggunakan teknologi dengan baik dan benar ya. Belum lagi kita diiklanin juga kan. Gitu. Kalau buka Instagram lihat explore yang cowok-cowok isinya apa? Ya, gitu kan? Kita juga melakukan riset, bener ya. Jadi bukan cuma bercandaan teman-teman, tapi beneran kita melakukan riset. Kalau istilahnya di startup tuh namanya user experience research kan, UX research. Nah itu kita ngelakuin, kita coba lihat, coba buka HP kamu sambil di share screen, kan sekarang bisa online ya. Terus bisa kelihatan, kalau misalnya buka explore, buka apa. Kelihatan minat kita, kelihatan buka TikTok kan. Kelihatan pas nge-scroll itu kalau yang muncul sesuatu, ya berarti sesuatu itu adalah minat kalian. Jadi jangan nyalahin TikTok juga sebenarnya. Meskipun algoritma ya Mas ya. Iya. Ya meskipun bisa jadi puasa TikTok atau puasa Instagram tuh baik kan. Tapi di satu sisi juga nggak bisa nyalahin juga orang kalau kita nonton yang muncul tontonan kita lagi kan. Gitu. Jadi tantangan terbesar adalah menghadapi kecanduan. Gitu. Kecanduan itu adalah masalah kedua terbesar di layanan konsultasi 1%. Gitu. Masalah yang pertama apa? Masalah yang pertama adalah hubungan, teman-teman. Hubungan tuh maksudnya bukan hubungan romansa aja ya, tapi hubungan pertemanan juga. Gitu. Dan itu kemarin kita lihat ya di kasus ya saya nggak sebut nama lah, itu inisial D kan gitu. Yang udah tahu lah, udah tahu pasti. AG juga ada ya, AG, inisial AG juga ada. Itu kan masalah pertemanan teman-teman ya, masalah pertemanan dan hubungan sosial. Itu jadi masalah yang paling utama di zaman sekarang. Gitu. Pertama kecanduan. Maksudnya yang kedua kecanduan, yang pertama adalah hubungan sosial. Nah ini juga dilihat gitu ya. Ternyata orang-orang zaman sekarang kan jarang berinteraksi ya. Kalau di luar sana sih jarang berinteraksi sama teman-teman sekitarnya. Angka depresi dan kecemasan juga naik. Jadi ada 3 nih. Yang disebabkan oleh 2 tadi, gara-gara sering main HP dan nggak tahu batas dalam main HP-nya. Terus habis itu juga mereka jadi jarang ketemu sama temen, jarang berinteraksi, pemarah dan lain sebagainya. Akhirnya ketika ada konflik
ya banyak hal yang dilakuin ya. Gitu. Kemarin juga kan ada yang mobil nabrakin mobil, gitu. Mungkin sempat denger. Ya betul. Gak usah disebut merek juga ya, kan gak di endorse. Ya, tapi intinya itu kan terjadi karena satu dia mungkin ada masalah dalam hal yaitu konsumsi kontennya gitu ya, kecanduan apapun. Terus yang kedua adalah masalah hubungan sosialnya. Sekarang tuh kan jadi jarang ketemu teman-teman, ya bersyukurlah kita bisa bertemu tatap muka ya, alhamdulillah di sini. Dan itu ngaruh banget ke perkembangan teman-teman remaja saat ini. Gitu. Jadi kecemasannya meningkat, depresinya meningkat dan lain sebagainya meningkat. Ya mungkin saya yang untung ya yang bikin platform konsultasi. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita lihat jumlah psikolog, mungkin kita tambah kali ya jumlah ustadz, jumlah psikiater, jumlah guru bimbingan konseling tuh nggak cukup teman-teman untuk menangani orang-orang yang ada sekarang gitu. Itu mungkin keresahannya ya. Dan orang-orang lebih memilih apa entertainment kalau misalnya mereka nonton YouTube atau apa tuh sebagai pelarian. Sementara kalau teman-teman nontonnya entertainment gitu ya, misalnya galau, aduh saya mau nonton entertainment ah. Ya seneng sih, ya semacam healing gitu ya. Tapi balik lagi, kalau misalnya luka batin yang nggak disembuhkan dan kecanduannya nggak disembuhkan, hubungan sosialnya tidak diperbaiki dengan orang tua, guru, temen, itu nanti bisa jadi nasibnya sama gitu. Dan ini terjadi sejak tahun 2010, kemunculannya Facebook sejak tahun 2005-an masih aman. Tapi buat generasi Z yang dari dulu main Facebook, udah bahaya sih. Kebetulan saya lahir tahun 90-an sih ya. Teman-teman kan tahun 2000-an nih. Nah itu lumayan tinggi sih tantangannya. Belum lagi harus ada AI juga ya gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Maaf jadi panjang ya. Jadi paling banyak sekarang tuh masalah kecanduan Mas ya? Nomor 2 iya. Nomor 1 masalah hubungan sosial. Oh, hubungan sosial. Tapi kecanduan dan hubungan sosial ini apakah mereka sering kali berkorelasi gitu? Kayak hubungan sosial menyangkut pautkan kecanduan atau mungkin kecanduan menyangkut pautkan hubungan sosial dalam riset. Maksudnya selama mungkin beberapa kali ada yang konseling, ada nggak yang kayak menyangkut pautkan kayak masalah dia di hubungan sosial tapi faktor utamanya atau penyebab utamanya karena dia kecanduan sesuatu? Betul. Jadi satu hal yang bikin nggak kecanduan teman-teman ya. Satu hal yang tahu nggak yang bikin gak kecanduan itu apa? Koneksi sosial. Jadi kalau teman-teman suka beraktivitas gitu ya, main dan lain sebagainya, maksudnya sama teman-teman, meskipun itu nongkrong atau apa, itu tuh bisa mengurangi kecanduan itu. Ini ada bukunya BTW ya, addiction, tentang addiction gitu. Salah satu yang paling ini tuh koneksi sosial. Dan itu tuh koneksi sosial dan berkurangnya adiksi itu berkorelasi juga dengan teman-teman kagak depresi dan kagak cemas gitu. Jadi ya berhubungan sih sebenarnya. Bisa jadi yang satu muncul baru yang lain. Misalnya teman-teman ada masalah lain sama teman yang lain dibully atau apa, terus akhirnya pelariannya ke yang lain. Atau bisa jadi teman-teman mulai dulu dari kecanduannya terus menjauh dari orang lain, bisa juga. Gitu. Berarti teman-teman mulai dulu dari kecanduannya terus menjauh dari orang lain, bisa juga. Gitu. Berarti antara bisa berkoneksi sosial itu menyebabkan kecanduan atau menghilangkan kecanduan itu sendiri ya? Bisa dua dampaknya berarti. Betul, betul. Tapi salah satu cara menghilangkan kecanduan itu juga koneksi sosial itu sendiri. Betul. Jadi bersyukurlah kalian yang di Albina ya. Koneksi sosial terus, ya kan? Nggak kecanduan apa-apa. Bahaya di luar, benar bahaya. Ini bahaya loh ini isinya nih. Bahaya banget ini. Buka Google, buka aneh-aneh kan, bahaya itu bisa kecanduan. Mau menghindar, buka Instagram, ngelihat DM ada cewek cantik DM. Di WhatsApp misal ketemu teman sekolah ngajakin, bro nongkrong yuk bro. Ngomongnya sih nongkrong, nyampe sana tiba-tiba lagi ngisep apa gitu kan. Bahaya itu di luar, emang bahaya. Jadi
buat kalian yang di Albina bersyukurlah kalian dibentengi dengan sangat ketat dan sangat kuat gitu. Dari segi ruhani dan jasmani tentunya. Dan karena di luar tuh udah jarang mas ya. Maksudnya yang kayak di Albina ini kan masih ketemu temen ngobrol gitu kan. Apalagi kalau malam tahu tuh di asrama pasti ngobrol sampai malam tuh kan. Kalau di luar tuh udah jarang banget kayak gitu. Karena saya sendiri kan masih sekolah juga ya. Saya di luar tuh kayak ketemu temen kayak cuma sejam itu pun kebanyakan main handphone mereka. Nah gimana, dan kadang kalau kita kayak misal bro taruh dulu dong handphonenya, mereka kayak udah ya lah mending main game gitu. Nah itu gimana tuh, kan mereka udah berkoneksi sosial nih, udah berhubungan dong di luar kayak udah nongkrong bareng, tapi tetap aja mereka sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Kan pasti banyak tuh yang kayak gitu, kayak entah dia main handphone main game atau mungkin ngechat temennya atau mungkin ngechat pacarnya, atau apa, sekarang di luar kan bebas mungkin mereka di sana ya. Itu gimana tuh menurut Mas dan pandangan Mas sendiri? Karena itu kan menjadi sebuah dilema ya di generasi muda sekarang. Iya, bener sih. Sekarang tuh kalau misalnya nongkrong, itu kalau nggak bawa laptop ya bawa HP gitu ya. Jadi orang kalau nggak, teman-teman saya sendiri kalau nggak kerja ya nongkrong tapi sambil main HP, main game dan lain sebagainya, sambil main IG juga. Jadi nggak ada bedanya tuh di coffee shop sama di rumah. Bedanya adalah cuma lebih mahal aja bayarnya. Lebih mahal bayarnya, mungkin makanya dingin juga sih. Mending di rumah ya. Iya, bikin kopi di rumah sendiri, juga. bikin telur dadar, bikin kopi, udah mainnya di handphone begitu. Iya benar. Jadi teman-teman kalau bisa sih membiasakan ya, dan sebenarnya sopan santun juga sih ya. Ini tuh jarang juga sih diajarin di sekolah gitu ya. Itu bahwa ketika teman-teman misalnya ketika meeting, jangan lupa HP-nya ditutupin gitu. Terus jangan lupa juga biasakan supaya nanti teman-teman kalian nanti juga melakukan hal yang sama gitu. Jadi nggak ada salahnya kok negur baik-baik ya. Kayak ya meskipun kadang suka ada yang ngeyel juga ya, kayak bro gua kesini mau main game dan lain sebagainya ya, mungkin bisa dicontohin sih gitu. Dan teman-teman juga bisa ajak ngobrol sesuatu lain yang bermanfaat gitu kan. Mendingan teman-teman ngobrolin tentang startup dan lain sebagainya, siapa tahu nanti jadi ide bisnis ya kan, lumayan gitu. Lumayan kalau teman-teman bisa menghidupkan kegiatan itu. Dan apresiasi juga sih ya buat teman-teman udah bikin festival ini. Kenapa? Karena jujur nggak semua sekolah loh punya privilege untuk bisa bikin acara besar seperti ini. Tepuk tangan mungkin buat teman-teman semua. Ya, jadi nggak semua. Sekolah saya pun dulu ya ada sih gitu beberapa acara, tapi nggak semua sekolah bisa seperti ini. Itu bisa dan berani untuk bikin acara-acara yang bermanfaat, lomba ya kan. Tadi saya sempat nanya-nanya panitia juga lombanya ada apa aja dan sebagainya. Jadi teman-teman silakanlah berserikat, berorganisasi, bahkan ini juga sedikit bocoran, di berbagai kampus sekarang udah ada banyak inkubator. Inkubator tuh artinya adalah teman-teman bisa ngampus, maksudnya jangan dikasih tahu iya. Mas, keseringan bolos kampus. Jangan dikasih tahu iya. Mas, keseringan bolos kampusnya. Betul. Kasihan. Tapi dapat SKS. Oh dapat SKS juga tetap. Zaman sekarang tuh gitu. Berarti nggak bolos dong itu hitungannya? Betul, nggak bolos. Bolos kuliah mungkin ya. Tapi kuliah juga sebenarnya kan teman-teman bikin yang kayak gitu. Sekarang banyak programnya gitu. Asal teman-teman pinter-pinter nggak perlu ngeluarin duit gitu ya. Dulu juga ketika saya jadi ketua BEM ya di Fakultas Psikologi, negara tuh bisa ngeluarin ya miliaran sih per tahun untuk teman-teman sekolah ke luar negeri, terus juga untuk teman-teman ikut lomba, untuk teman-teman berserikat, dan tambah lagi bisnis. Zaman saya belum ada gitu. Jadi sekarang teman-teman mungkin bisa lebih beruntung di zaman sekarang karena bisa jadi disupport juga oleh pemerintah gitu. Ya tinggal di gitu sih. Itu menarik berarti ya. Sekarang kuliah udah mulai keren ya. Aku baru tahu loh jujur aja. Padahal tahun depan kuliah. Tapi tahun ini ya aku kuliah berarti. Bisa dicoba tuh buat anak-anak kelas 12, nanti kan sebentar lagi bakal masuk kampus. Semoga diterima ya di kampus-kampus harapannya semuanya.
bisa dicoba tuh kan teknik bolos kuliah itu. Mantap itu. Males kuliah, inkubator aja. Dapat duit ya kan? Daripada bolos kuliahnya nongkrong, mending bikin duit gitu. Nah, habis dapat duit nongkrong lagi begitu kan. Nah. Oke. Lanjut mungkin kita agak bahas lebih dalam lagi. Tadi kan kita cuma bahas kulit-kulitnya aja nih soal Society 5.0 ini. Nah, kita berlanjut ke tema besarnya itu generasi muda di zaman Society 5.0 ini. Pertama-tama saya mau bertanya nih Mas. Maksudnya peran generasi muda ini dalam hal apa nih di Society 5.0? Karena kan kalau kita cuma membahas peran itu kan pasti artinya terlalu meluas dan ya terlalu banyak lah, terlalu umum banget. Nah, maksudnya peran di sini tuh entah peran dalam kita bikin AI-nya itu sendiri atau mungkin peran kita dalam memasarkannya atau sebagai konsumen kan masih agak umum banget nih. Mungkin bisa dipersempit. Oke. Peran teman-teman, sekarang kan teman-teman lahir tahun 2000. Udah 2000-an lah. Terus udah ada internet dari zaman dulu, udah ada HP dari zaman dulu. Sekarang yang harus teman-teman lakuin adalah ya pertama defense dulu ya. Pertama mempertahankan diri dulu dari segala gangguan yang ada, tapi jangan lupa juga nyerangnya juga, offense-nya, aktifnya. Offense-nya ngapain? Offense-nya teman-teman bisa ya lakuin sesuatu, gitu kan? Lakuin sesuatu untuk menyelesaikan masalah, gitu. Jadi perannya tuh sebenarnya cukup dua aja. Pertama teman-teman mempertahankan diri, ini aku ulangi lagi ya. Kedua, teman-teman mengatasi masalah yang ada. Gitu. Banyak banget sekarang di kampus yang bikin startup edukasi, gitu ya. Mulai dari bikin video, website, sesimpel itu juga sebenarnya teman-teman bisa nyelesain masalah orang. Gitu. Kalau misalnya nggak ada keinginan untuk entrepreneurship, ada magang kok yang bisa bolos 1 semester. Bener kan Mas? Bener sih, bener. Harusnya diem aja sudah, Iya. malah langsung nyari mereka. Iya. Kan enak tuh bolos tapi nggak dianggap bolos. Ntar dimarahin sama ayahnya, kenapa kamu bolos kuliah kan tinggal dijawab, magang 1 semester boleh. Betul. Kan bahaya nanti, kan mahal uang semesteran Mas. Dan bersertifikat ya teman-teman ya, maksudnya bukan hanya magangnya tapi juga banyak kegiatannya, itu ada sertifikatnya dan lain sebagainya. Gitu. Jadi teman-teman saran aku, biasanya yang berorganisasi di kampus itu orang yang cenderung sudah berorganisasi di SMA. Saya kebetulan gak pernah organisasi di SMA. Nah jadi teman-teman jangan khawatir nanti gitu ya. Kalaupun sekarang teman-teman gak ikut organisasi, mungkin bisa coba untuk di kampus nanti. Organisasi bukan cuma OSIS atau BEM ya, tapi juga bisa banyak. Mulai dari olahraga dan lain sebagainya gitu ya. Nah teman-teman bisa coba sesuai minat bakatnya teman-teman gitu. Jadi pertama tadi jangan lupa ya, tadi kita bahas bahaya-bahayanya, hindari bahaya-bahayanya. Habis itu teman-teman apa yang harus dilakuin? Offense. Ya, offense-nya apa? Atasi masalah. Gimana cara mengatasi masalah ya? Dengan belajar lah, dengan teman-teman belajar ya. Dengan teman-teman ikut magang, dengan teman-teman ikut berbagai macam hal, nah, itu bisa nanti bakal nyelesain masalahnya teman-teman maupun orang lain. Dapat duit juga lagi. Gitu. Makanya yang disunahkan kan dagang ya. Salah satu yang dilakukan oleh banyak orang, gitu, termasuk yang disunahkan juga. Nah itu kenapa itu cukup penting? Karena bukan hanya teman-teman bisa membantu klien yang dapat barang atau servis dari teman-teman, tapi juga teman-teman bisa membantu diri sendiri. Lo dapat cuan juga kan, dapat duit. Bukan cuma teman-teman yang dapat duit, tapi juga bawahan teman-teman dapat duit juga. Gitu. Jadi ya mau jadi bawahan nggak apa-apa, bisa membantu atasan dan klien juga. Mau jadi atasan lebih bagus lagi, bisa punya power dan duit yang besar gitu. Ya, dan bisa membantu orang juga. Apalagi kalau startupnya yang memang sudah sosial dari sononya. Seperti kita bisa misalnya, ya 1% juga sih ya. Kan kita ngebantu orang yang gangguan mental ya, yang kecanduan, yang lain sebagainya. Itu kan dengan kita menjual servis kita ke orang, kita kan bisa ngebantu mereka secara langsung. Kalau teman-teman punya rumah sakit, kan itu teman-teman ngebantu orang yang stroke,
secara langsung, ngebantu orang yang kanker secara langsung. Nah itu ya semoga bisa menginspirasi teman-teman sih ya, yang kayak gitu-gitu tuh. Membuat dampak sosial lewat bisnis dan untung juga teman-teman. Gitu. Mungkin seperti itu ya. Promosinya mulus Mas ya, barusan. Promosinya mulus ya, bagus. Oke, tapi emang bener juga sih, menarik banget ya. Di zaman sekarang ini, di zaman Society 5.0 ini ya, itu emang menarik karena yang tadi bisa dibilang, walaupun ada dampak negatifnya atau dari sisi kontranya, pasti ada sisi positifnya. Dan sisi positifnya ini yang menurut aku sendiri tuh sangat mudah banget untuk dimanfaatkan oleh anak muda sekarang. Kayak di online market kan, marketplace, FJB dan segala macam, banyak anak-anak muda tuh yang udah mulai jualan. Bahkan ada yang anak muda yang berani jualan motor, jualan mobil, bisnis jualan spare part motor, spare part mobil kan, apalagi kan anak-anak muda lagi zaman-zamannya tuh kan ya, main motor, main mobil. Dan itu sangat menguntungkan ya. Walaupun emang gak begitu bermanfaat seperti 1% tadi yang punya Mas Ivandi itu sendiri ya. Tapi tetap aja sangat menarik untuk kita ya, bagi anak-anak muda yang pastinya pengen uang jajan lebih dong. Kayak gue pengen nongkrong tapi uang dikit, pasti pengen uang jajan yang lebih dong ya. Salah satunya adalah memanfaatkan teknologi yang ada gitu kan pasti. Nah mungkin peran lainnya ada gak Mas? Kayak seperti mungkin dia masuk ke dalam itu selain bikin bisnis tuh apa Mas? Kayak mungkin dia bikin sistem baru atau mungkin memperbaiki algoritma. Sekarang kan soalnya algoritma TikTok dan Instagram kita udah paham gimana cara kerjanya. Mungkin memperbaiki atau ada hal lain gitu Mas? Oke. Kalau misalnya teman-teman ya, ketika nanti anggap aja teman-teman udah bisa ngedefense tadi kan. Terus udah, saya pengen nih termotivasi untuk mengatasi masalah yang ada di dunia ini, yang ada di Indonesia, atau sesimpel masalah teman-teman saya lah ya. Apa yang harus dilakuin? Udah termotivasi, tapi bingung mau ngapain. Nah teman-teman sekarang mikir gitu ya, mikir dan evaluasi. Teman-teman tuh sebenarnya mau masuk ke bidang apa? Itu ya, mau masuk ke bidang apa? Aku ulangi lagi. Nah, ketika sudah tahu mau masuk ke bidang apa, ya tinggal abis itu kan tinggal ditekuni aja, bikin roadmap, bikin plan. Ada yang belum tahu nggak mau masuk ke bidang apa? Udah tahu lah, harus kelas 12 mungkin masih ada yang masih bingung mau masuk ke bidang apa nanti kuliah, Iya. Jurusannya apa. Jurusan apa? Ada yang masih bingung? Angkat tangan ayo, angkat tangan. Udah pada jago-jago berarti ya. Oh masih bingung semua ya? Oke. Kalau teman-teman masih bingung, sebenarnya ada saran yang bisa aku kasih. Kalau aku boleh kasih saran ya. Yang bisa teman-teman lakuin adalah pertama cari tahu mulai dari mata pelajaran apa yang teman-teman suka. Dari sana dulu aja. Meskipun mata pelajaran belum tentu jadi jurusan ya. Bisa aja ada mata pelajaran yang juga jurusannya sedikit. Atau mungkin teman-teman ngerasa bingung, oh kampusnya terlalu jauh. Ya nggak apa-apa, mulai dari mata pelajaran dulu. Kedua, mulai dari hobi. Teman-teman hobinya apa? Main bola atau apa? Itu bisa jadi acuan kedua. Acuan yang ketiga, tanya teman-teman sendiri. Menurut lu gue jagonya apa ya? Gitu. Coba ditanya aja. Siapa tahu ada yang teman-teman jago public speaking tapi kaliannya minder. Nah itu makanya tanya teman, tanya orang tua, tanya guru. Pak, Bu, saya jagonya apa ya? Ya, gitu. Kamu nggak ada yang jago kata gurunya. Itu, Enggak. Mohon maaf itu Pasti. namanya. Mohon maaf kalau gitu gurunya yang kurang ajar itu. Iya. Gak mungkin itu. Oke. Nanti pasti ditanya balik sama gurunya kan. Nanti guru yang baik pasti bisa lah nge-coaching teman-teman untuk nyari tahu gitu jurusannya apa. Orang tua yang baik juga sama gitu ya. Jadi pertama mulai dari mata pelajaran, kedua mulai dari hobi, ketiga tanya teman atau guru, yang keempat apa yang bisa dilakuin. Coba lihat, bisa jadi tes psikologi ataupun buku-buku pengembangan diri. Biar teman-teman tahu kedepannya teman-teman tuh mau jadi apa, nanti ada
guide-nya ya. Terus yang terakhir, apa yang terakhir yang harus dilakuin? Ya, terakhir yang harus dilakuin sebenarnya adalah jangan lupa dicoba ya. Jangan lupa dicoba. Dicobanya dalam bentuk apa? Teman-teman mungkin bisa ya nanti kalau misalnya ada waktu luang, kalau misalnya oh saya sepertinya suka psikologi, cobalah beli buku psikologi 1, 2 gitu. Coba teman-teman bisa nggak baca 1 buku. Kalau misalnya kira-kira oh nggak menarik, coba baca buku lain, coba searching, tanya-tanya ke kakak tingkat, masnya jurusan apa betul? Aku masih sekolah mas. Oh masih sekolah. Masih SMA. Okay. Emang mukanya tua ya emang. Udah sering kok aku digituin mas, gak apa-apa mas. Iya. Tapi mau masuk jurusan apa? Aku, insya Allah ilkom, ilmu Oke. komunikasi. Nah, ilmu komunikasi. Kalau boleh tahu alasan pengen masuk ilmu komunikasi apa? Emang dasarnya aja suka ngomong dan segala macamnya ada. Dan udah sempet coba-coba juga ya, bukan Mas Ivan Didong loh yang punya karya di dunia ini, punya juga kok. Bisa tolong cek di Noise sama Spotify ya, di follow, like, share, biar dapat duit, belum dapat duit soalnya. Oke. Ini adalah contoh bagus karena apa? Karena udah tahu hobi kan, berawal dari hobi, terus berawal dari mungkin di sekolah juga suka ngomong, akhirnya bikin sesuatu, nyoba-nyoba kan, baca buku dan lain sebagainya, ya udah masuk ke ilmu komunikasi gitu. Nah kalau misalnya udah kayak gitu sih udah jelas ya, nanti bisa jadi MC, bisa jadi apa, tinggal dilanjut aja ke magang, habis dari magang ke part time. Dulu juga aku magang juga ya, mungkin kalau izin boleh sebut nama perusahaan, dulu tuh aku magang nulis dulu di Mami Kos, nulis doang, dibayar berapa tuh, bayar sekitar belasan ribu doang per tulisan gitu, jadi freelance. Sekarang sih bisa berkali-kali lipat dari itu ya gitu. Tapi dulu murah banget tuh dibayar. Itu pas semester kedua. Semester ketiga magang di Ruang Guru, terus magang lagi di Zenius. Coba dikit kan dari startup edukasi. Oh ternyata nggak suka nih, di sini ada nggak sukanya, di sini ada nggak sukanya. Ya udah akhirnya bikin sendiri di tahun 2017. Pas waktu itu ya mencalonkan juga sih jadi ketua BEM ya, kebetulan ada organisasi. Sebenarnya sesimpel itu aja guys, gitu ya. Maksudnya meskipun bukan berarti gampang ya, simple tapi nanti harus diusahakan juga. Sederhana bukan berarti mudah. Jadi teman-teman kalau bisa mulai dari sekarang udah tahu minatnya mau jadi apa, nanti tinggal diterusin. Itu mungkin kalau masnya tadi kan bisa nge-MC terus, magang juga nanti kan. Amin. Iya, dan itu dibayarnya lumayan loh teman-teman. Maksudnya dan teman-teman bisa nggak sekolah karena itu asik gitu loh. Itu sih. Kurang lebih seperti itu ya, tips dan triknya sepertinya. Bener sih, tapi ya sih saya jadi malas sekolah ya gara-gara begini, jujur aja. Karena udah kenal uang juga kan ya. Sebenarnya itu agak bahaya juga sih menurut saya, karena kan tetaplah pendidikan nomor 1. Karena mau sebanyak apapun uang kita kalau kita nggak punya otak sama aja bohong kan. Nah, berlanjut lagi, bener tuh tadi kata Mas Ivandi, ayo coba-coba aja dulu ya. Coba-coba yang kalian kayak misalkan ada yang suka di geologi atau mungkin di biologi, coba-coba aja, siapa tahu kan berhasil, sukses gitu kan, jadi dokter, dia punya rumah sakit, nggak ada yang tahu kan. Kita amin aja dulu, dicoba dulu, dijalanin dulu prosesnya. Trust the process, karena nggak mungkin langsung ke hasil juga kan ya Mas ya. Nah, berlanjut nih Mas, kalau menurut Mas nih, agak mundur lagi tadi aku membahas, kan kita tadi udah bisa bikin nih AI yang melebihi kecerdasan manusia. Nah, menurut Mas sendiri di kedepannya ini bakal ada nggak sih profesi-profesi atau mungkin jurusan-jurusan yang bakal hilang atau mungkin jadi kurang berguna, less useful karena adanya AI ini? Ada. Orang-orang mikir dulu yang bakal tergantikan adalah sopir ya, atau mungkin pekerja-pekerja kasar ya. Sayangnya enggak ternyata. Sekarang tuh kebalik. Malah jadi rame ya? Kebalik ke sopir malah makin rame, ojol makin rame, yang berkurang apa coba? Copywriter, desainer, scriptwriter, dan lain sebagainya. Jadi pekerjaan yang memakai otak untuk mengumpulkan data
itu sekarang udah kegantiin. Gitu. Nanti bisa cek lah ya thumbnailnya 1%. Itu sekarang kita udah full ilustrator kita yang awalnya dulu kerja itu sehari bisa bikin 3-4 kali ya. 3-4 thumbnail yang di YouTube kan yang kotak itu. Sekarang itu dia bisa menghasilkan 30-40 thumbnail. Cukup satu ilustrator. Kebayang nggak itu bisa mendisrupsi segimana pekerjaan teman-teman? Copywriter, kebetulan saya juga ada agensi ya teman-teman, maksudnya creative agency. Creative agency itu tugasnya adalah bikinin kopi, bukan kopi ngopi ya, bikinin copywriting buat klien. Dulu tuh harga copywriting tuh satu copywriting di agensi ya 150.000. Satu IG Instagram post, satu kotak gitu. Sekarang 500.000 ada orang yang jual buat sebulan. 500.000 doang buat 30 postingan. Satu postingan bisa jadi ada beberapa ini. Pakai bantuan apa? Pakai bantuan AI. Gitu loh. Jadi teman-teman mungkin kalau misalnya dari teman-teman ada yang pengen jadi yaitu ya pengen bekerja di pekerjaan yang memang pakai ya otak teman-teman untuk mengambil data, sekaranglah kesempatannya untuk belajar. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman nggak belajar, gitu ya tentu nanti bakal ada yang protes dan bakal ada peraturannya, biasanya gitu kan. Sama dengan kemunculan pertama ojek online ya, itu bakal ada peraturannya juga. Tapi teman-teman harus belajar dari sekarang. Gitu, untuk memanfaatkan itu pertama memanfaatkan itu dan kedua memprediksi juga kedepannya bakal ada gimana. Contoh memprediksi ya, misalnya 1% selama ini kita ngiklan tuh di Instagram sama di Google ya. Tapi dengan adanya ChatGPT sudah dibeli Microsoft, apa yang kita lakuin? Kita coba pelajari ChatGPT-nya, pelajari semua platform Microsoft. Kita coba pelajari platform Bing. Biar apa? Biar nanti ketika mereka memunculkan bisnis model baru kita udah siap. Kebayang nggak TikTok yang ada sekarang itu sebenarnya kan karena mereka apa ya memanfaatkan kesempatan gitu. Nah tinggal teman-teman memanfaatkan kesempatan aja. Bagaimana caranya nanti jadi ya manusia terbaik ya yang teman-teman inginkan, tapi tentunya dengan defense-nya diperkuat ya, jangan lupa. Ya jangan sampai nanti teman-teman sukses tapi nggak ada defense gitu. Artinya tiba-tiba kecanduan, tiba-tiba punya gangguan mental atau apa, nah itu disiapin juga, jangan lupa. Tadi balik ke pertanyaan, pekerjaan yang bakal hilang tuh kan tadi banyak ya. Yang mengumpulkan data itu bakal hilang. Tapi jangan lupa, ada pekerjaan lain yang bakal muncul. Researcher AI, terus juga ada ya tadi yang saya sebut aja sebenarnya baru ya. UX research tuh baru 4 tahun kayaknya. Ada di Indonesia, 4-5 tahun ke belakang. Gitu. Dan kalau teman-teman mau belajar dari sekarang, itu teman-teman bisa ya lulus udah siap. Bahkan sebelum lulus sudah siap. Bahkan ada satu karyawan saya ya, dia kagak lulus sih. Tapi ya udah kerja di tempat yang dia mau dan sekarang dia double sih. Pertama di Apple Developer Academy, terus yang satu lagi di 1% juga gitu. Jadi kayak dan itu kebayang sih apa kompensasi yang dia dapetin ya. Itu meskipun dia nggak lulus, ya kalau bisa lulus lebih cepat sih, why not ya? Aku pribadi juga lulus lebih cepat kok gitu. Jadi kayak nanti yang penting temukan minat teman-teman aja ya. Mau lulus lama, mau lulus cepat, mau nilai berapa, mau ikut organisasi atau enggak masalah. Yang penting teman-teman tahu minatnya, masuki bidangnya, ikut intern dan lain sebagainya supaya siap gitu. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi itu contoh yang sangat baik banget tadi barusan ya, kayak salah satu teman ilustratornya ya. Iya, Ilustratornya nggak lulus tapi sukses sekarang ya. Iya.
jangan dicontoh nggak lulusnya, suksesnya aja dicontoh kan. Itu hanya segelintir orang aja yang nggak lulus tapi akhirnya sukses gitu kan. Tapi tetaplah kalian harus tetap menjalankan kewajiban kalian untuk bisa lulus kuliah tepat waktu dan kalau bisa lebih cepat, karena kalau nggak lulus sayang uangnya, mahal, bayarnya udah mahal kan, bayar semesteran mahal, masuk mahal, UKT mahal. Nah, terus tadi ada sempat bahas gangguan mental juga tuh Mas. Emang seberpengaruh itu ya hal ini ke gangguan mental dan mental illness pada satu manusia gitu, satu orang? Oke, sangat banyak ya. Sangat banyak orang yang tadi kan ada 2 masalah, kecanduan sama hubungan sosial. Sangat banyak orang yang terkena masalah karena itu. Dan bukan hanya yang kena masalah tuh bukan cuma yang dibully teman-teman. Bukan cuma yang dibully di sini tapi yang ngebully juga, iya kan? Yang kemarin abis si inisial D itu kan IPK-nya katanya 1. Ini jadi gosip sih ya. Iya Mas. Enggak bener tapi itu Mas, itu bener. Tapi bener. Maksudnya bukan cuma yang dibully kan atau dikeroyok jadi koma. Tapi yang membuli juga udah di penjara, IPK-nya segitu juga. Terus sempat di DO berkali-kali. Berarti kan problem dua-duanya. Gitu. Jadi udah problem dari segi etika, problem juga dari segi akademik. Belum lagi kalau dia dihadapkan dengan teknologi, iya kan? Makanya flexing, makanya sampai ke bawah-bawah ke bapaknya kan? Padahal harusnya masalah berhenti di anaknya. Sampai ke bawah, ke bapaknya sampai ke lembaga negara bahkan kan. Nah itu jadi masalah tuh kan kalau kita nggak tahu menggunakan teknologi secara bijak. Dikit-dikit flexing, dikit-dikit flexing. Itu juga masalah tuh. Jadi ya jangan sampailah karena teknologi kita jadi bermasalah mentalnya, etikanya juga, gitu loh. Menurut Mas, cara agar generasi muda sekarang tuh bagaimana cara mereka menyikapi terhadap kemajuan teknologi yang udah terbilang sangat maju lah sekarang ya? Cara mereka menyikapinya dalam keseharian mereka tuh gimana? Karena kan udah nggak bisa dipungkiri dan nggak bisa dihindari ya, karena pasti dalam keseharian mereka pasti bakal mengakses teknologi tersebut. Cara mereka menyikapinya itu gimana Mas? Paling utama cara mengatasinya adalah lagi-lagi ya, kembali lagi defense. Artinya teman-teman ketahui teman-teman tuh yang jelek buat diri kalian apa, dicontohin. Karena jangan sampai nanti teman-teman udah punya anak, udah punya istri, tapi nggak bisa mencontoh anak dan istri dengan baik, ya. Jadi dibiasakan ketika di rumah, mungkin kalau lagi quality time sama istri, sama anak, jangan main HP dan lain sebagainya. Defense-nya dulu, baru teman-teman belajar minatnya apa, dan jangan lupa manfaatkan teknologi untuk itu. Kenapa? Karena kalau teman-teman berusaha melawan banget tanpa mempelajari ya, itu nanti bakal jadi masalah sih, bisa jadi ya buat teman-teman. Bisa jadi kalian bakal ya diefisiensikan kalau dari perusahaan gitu, karena memang teknologi udah maju dan bisa menggantikan itu gitu ya. Dan kedepannya kita nggak tahu lah teknologi bakal membawa kita kemana gitu ya. Prediksi orang aja salah kan. Dipikir sopir kerja kasar yang bakal dihilangkan, ternyata justru pekerja yang menggunakan otaknya lebih banyak ya yang bakal hilang, dikarenakan AI ini berhubungan sama cara kerja otak, input, proses, output gitu. Oke, mungkin kalau kita bahas soal Society 5.0 mungkin bakal seputar itu aja sih ya tentang Nana. Cuma aku sekarang mau agak nanya mungkin ke Mas Ivani sendiri soal channel YouTube Mas atau ini Mas sekarang 1%. Nah aku penasaran Mas, itu awal mulanya tuh gimana sih Mas? Ide awalnya tuh gimana? Mungkin bisa jadi contoh juga buat santri-santri di sini yang muter udah lulus pengen bikin apa yang seperti Mas lakukan gitu, mengikuti jejak Mas Ivandi. Itu ide awalnya gimana Mas? Bisa terjadinya 1% tuh apa awalnya? Oke, sebetulnya sama dengan teman-teman ya. Dulu itu aku memulai dari organisasi tapi di kampus, dan ketemu juga teman-teman seorganisasi yang memang udah berorganisasi dari dulu gitu. Jadi kebetulan sama juga dengan pendidikan kan, psikologi.
Dan kalau buat teman-teman yang belum berorganisasi ya makanya aku juga tidak berorganisasi dulu pas SMA, malah males dulu ya ikut acara OSIS gitu. Tapi ketika di kampus ya bertemu dengan teman-teman yang tepat kan, berhubungan sosial dan mencoba juga membatasi berbagai hal yang buruk, akhirnya ya mungkin diamanahkan ya waktu itu jadi kepala organisasi, bisa ngelihat berbagai macam hal. Ya udah sebetulnya tinggal ngelanjutin program kerja kan, lanjutin proker, bikinlah startup, iseng-iseng bikin YouTube. Dari YouTube ternyata naik. Dari YouTube akhirnya, oh gimana kita bisa ngebantu orang lebih ya? Oh banyak yang gangguan mental nih, sediain psikolog aja. Coba kontak dosen yang psikolog. Ya udah kita kontak beberapa dosen, terus kita coba promoin ke beberapa klien dengan harga yang murah dulu kan, bisa. Ya udah, begitulah itu terbangun gitu ya, meskipun simple ya, tapi sebenarnya prosesnya ya memang dari SMA kelas 3. Ketika aku pertama tahu minatku tuh psikologi. Gitu. Makanya teman-teman di sini mungkin ada kelas 1, 2, 3 ya ini. Kelas 1. Ini kelas 10, 11 dan 12 semuanya ada di sini semuanya ya. Iya. Kelas 1, 2, 3 kalau bisa dari kelas 1 udah tahu minatnya itu lebih bagus. Dan sekalian jangan lupa diobrolin ke orang tua ya. Karena takutnya nanti nggak nyambung sama orang tua. Jangan lupa ngobrol sama orang tua. Dan jangan lupa respect pendapatnya juga kalau memang berbeda, tapi bisa diusahakan biar nanti teman-teman ketika masuk jurusan nggak ada konflik gitu. Dan kalau misalnya dirasa aduh nggak ada uang, berarti bisa ngumpulin dari sekarang, bisa wanti-wanti ke orang tua. Ma, apa saya mau sekolah di Turki, ma, apa saya mau sekolah di Jepang, ya kan? Oh siapa yang mau di Turki? Oh iya, amin ya. Amin. Amin teman-teman, doain semua. Amin. Iya dari sekarang, biar nanti siap. Kan perlu belajar bahasanya juga, ya kan? Mungkin perlu les bahasa nanti pas libur, les bahasa Turki, les bahasa Jepang, biar gampang. Mungkin perlu nabung. Kalau ke Australia itu perlu deposit berapa ratus juta gitu kalau nggak salah. Kan perlu dikumpulin. Gitu. Jadi silakan siap-siap dari sekarang. Gitu ya. Ya. Iya sih bener, karena kalau sampai salah jurusan di jenjang kampus tuh salah banget ya, fatal banget. Sebenarnya nggak fatal banget, tapi bakalan lebih susah. Lebih susah ya. Lebih susah karena belajarnya juga nggak kurang ikhlas nanti kan. Ketika belajar kayak aduh belajar lagi gitu. Tapi kalau teman-teman suka, wah saya belajar psikologi. Nggak perlu effort juga, IPK-nya nanti bisa tinggi karena kalian emang suka ilmunya kan. Gitu. Nah, kalau dari cara yang tadi Mas untuk mengetahui kita gimana ininya, mungkin aku ada satu saran buat kalian semua yang masih kelas 1, 2, mungkin kalau kelas 3 sekarang udah agak telat ya, tapi mungkin masih bisa. Itu di internet tuh kalau nggak salah ada talent mapping ya. Talent mapping itu berguna banget tuh, itu berguna banget buat menemukan mungkin minat kalian dan bakat kalian di mana. Coba cari aja di internet, itu ada talent mapping, itu sangat berguna. Coba dicari, itu bagus pokoknya. Karena di sekolahku pun itu menerapkan itu, pakai talent mapping, karena biar kita dari kelas 10 tuh udah diarahin kita minatnya kemana, bakatnya kemana, biar nanti di kampus tuh lebih gampang milih jurusannya. Ya, oke, mungkin berlanjut lagi. Nah, buat ini khusus pembahasan buat santri ya. Kan di sini kita ketemu orang-orang yang mungkin itu aja gitu, yang satu agama semua segala macam. Nah, kalau udah keluar nih Mas, keluar dari pesantren nih, itu kan pasti ketemu orang-orang yang macem-macem lah, yang agamanya beda, pendapatnya beda, ada bisa ketemu orang Konghucu, orang Buddha, orang Hindu, bahkan orang agnostik, ateis, banyak banget kan sekarang jenisnya, yang liberal itu sudah banyak lah ya. Nah, apalagi di sosial media itu banyak banget dan gampang banget untuk menyusupi di sosial media itu sendiri di masa-masa Society 5.0 ini. Nah, gimana caranya kita membentengi diri kita dari hal-hal yang negatif itu, selain kita ya mencari hal yang bermanfaat dong di internet, itu menurut Mas gimana? Apalagi ketemu orang yang udah macam-macam itu kan pasti di kampus agak rese ya, apalagi kalau misalkan dosen yang kayak gitu kan pasti rese banget tuh. Oke. Kalau di kampusku tuh ada berbagai macam komunitas teman-teman.
ada komunitas dalam tanda kutip kiri dulu tuh ketika di kampus, ada komunitas dengan orientasi seksual tertentu dan lain sebagainya gitu ya. Jadi banyak banget. Terus masyarakat juga datang, mahasiswa juga datang dari berbagai daerah. Artinya nanti mungkin teman-teman juga akan merasakan hal yang sama. Apalagi kalau tinggal di luar negeri, di negara barat misalnya ya. Seperti Amerika dan lain sebagainya, itu bakal berbeda. Nah, kita perlu tahu ada dua hal. Ini juga sebenarnya ada di kurikulum 1% ya. Itu tuh ada namanya etika dan etiket, teman-teman. Etika dan etiket. Etiket biasanya ngikutin budaya aja, misalnya tata cara salamnya gimana dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa teman-teman harus punya etika juga. Etika itu adalah prinsip yang kalian pegang. Gitu. Saya sebagai founder ya, itu sempat beberapa kali diundang, misalnya ke jamuan makan. Etiketnya gimana? Etiketnya ada tata cara bersulang, ya kan? Minum alkohol dan lain sebagainya. Itu etiket, teknis. Nah, teman-teman jangan lupa teknisnya mungkin bisa ngikutin sedikit kalau misalnya masih sesuai dengan etika teman-teman. Gitu. Jadi kalau misalnya salamnya kalau di Jepang harus bungkuk, ya kalau misalnya teman-teman percaya nggak apa-apa untuk bungkuk ya nggak apa-apa dong, ya kan? Ya sesimpel gitu aja. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak percaya atau tidak mau, ya jangan kebawa ya. Jadi jangan lupa etika dan etiket. Etiket masalah teknis doang lah, masalah salam, masalah jalan. Tapi kalau etika itu jangan sampai kosong. Teman-teman harus punya gitu. Jadi misalnya ditawarin bersulang, dikasih champagne atau wine, apa yang harus dilakuin? Pelajari dulu ya etiketnya biar nanti enak. Kalau nggak mau apa? Tutup, jangan mas. Gitu. Itu aja sih, simple sebenarnya ya, ketemu banyak orang. Tapi nanti mungkin akan tidak sesimpel itu. Mungkin kalian akan minum, gua kasih 5 juta. Ya kan? Nanti bakal banyak yang kayak gitu. Atau ya banyak lah. Maksudnya kasus-kasus di luar yang tadi saya ceritain. Makanya teman-teman jangan lupa kalau udah punya etika nanti teman-temannya ke bawah sendiri kok gitu, yang suka nakal dan lain sebagainya bakal tersisihkan. Tapi kalau teman-teman sudah terlanjur masuk ke dalam situasi seperti itu jangan lupa etika aja gitu. Tapi kalau etiket mungkin ya pesan dari aku ya dikit-dikit kalau misalnya nggak sesuai dengan kalau misalnya masih sesuai dengan ketentuan yang teman-teman percaya seperti membungkuk dan lain sebagainya ya ikuti aja kalau itu mah gitu, karena teman-teman bakal ketemu sama banyak orang baru lah ya di masa depan gitu, dan nggak apa-apa gitu. Tapi jangan lupa teman-teman bisa menolak ya, karena orang Indonesia kan nggak enakan gitu. Itu jangan lupa ditolak aja kalau misalnya emang nggak suka gitu sih, atau nggak sesuai dengan nilai yang teman-teman percaya ya. Itu sih. Mas sendiri pernah punya pengalaman sendiri nggak dalam selagi di situasi itu, kayak Mas bertentangan dengan apa yang disampaikan sama teman Mas dan cara Mas nyikapin itu gimana tuh? Mas pernah punya pengalaman sendiri nggak, mungkin bisa diceritain? Ada, bener. Salah satunya kan tadi ya, kayak kita pergi ke jamuan, terus biasanya kan ya ada wine dan lain sebagainya. Ya, ini sedikit contoh aja. Untungnya kan sudah belajar gitu ya, etiketnya seperti apa. Nah etiket tuh teknis lah. Jadi kalau misalnya nggak suka atau nggak mau ya, bahkan dari awal tuh bisa, Mas saya sepertinya pengennya di sini restorannya. Mas saya sepertinya lebih baik di sini. Gitu, dengan cara yang sopan tuh sebenarnya udah sering kayak gitu. Tapi kalau misalnya kepepet kayak waktu itu kepepet gitu ya, nah itu bisa ditolak aja. Atau bahkan kalau misalnya benar-benar gak mau banget menurut value yang teman-teman percaya ya bisa keluar aja. Apalagi kalau teman-teman jadi kepala organisasi ya gitu. Dulu itu ada masalah juga di aku itu misalnya dalam memilih menyatakan sikap ya. Karena kalau BEM itu kan bisa menyatakan sikap, maksudnya kita bisa
menyatakan sikap apakah mau mendukung atau mau tidak mendukung gitu. Nah itu teman-teman kan nanti harus mengikuti etika teman-teman juga kan. Dan jangan lupa juga dengan etiketnya. Bagaimana organisasi tersebut bekerja, bagaimana teman-teman bisa bersikap sebagai lembaga atau sebagai diri teman-teman sendiri gitu. Itu sih, jadi akan ketemulah nanti ketika di kampus, apalagi kalau kampusnya cukup diverse ya. Maksudnya cukup luas dan banyak orang yang ke sana gitu. Itu nanti pasti akan menemui dan akan banyak kontroversi. Gitu. Jadi dari sekarang disiapin aja etika dan etiketnya. Banyak ya yang harus siapin ya, minat tuh. Etika, etiket, teknologi ya. Dibikin listnya aja mungkin sama teman-teman. Yang mana yang perlu disiapin. Terlebih dahulu ya. Oke, jadi banyak banget ya yang harus jadi bekal kita buat menghadapi Society 5.0 ini sendiri, apalagi buat generasi muda dan yang masih seumuran kita lah, yang baru mau ada yang baru mau lulus, ada yang baru naik kelas 2, ada yang baru mau naik ke kelas 1, ke kelas 2, kelas 2 ke kelas 3, dan yang kelas 3-nya udah mau lulus. Banyak banget yang harus kita siapin untuk membentengi, pertama untuk membentengi diri kita sendiri agar kita nggak kebawa arus buruknya. Dan kedua, gimana caranya kita membekali diri kita sendiri untuk bisa mengikuti arus baiknya. Nah, kalau menurut Mas nih, di Society 5.0 ini kan tadi ada arus baik dan arus buruk. Ada dampak positif, dampak negatif. Menurut Mas nih, banyakan dampak negatifnya atau positifnya? Kalau boleh jujur sih, positif. Kalau menurut aku, cuman ya saya juga nggak tahu sih ya. Maksudnya nggak tahu kedepannya bakal kayak gimana nih. Soalnya ya pasti akan selalu ada kontroversi, tapi ya tentu namanya alat kan bisa baik bisa buruk, tapi dari saya percaya sih bahwa insya Allah banyak baiknya sih, insya Allah banyak baiknya, insya Allah banyak dampaknya buat negara lah maupun buat teman-teman gitu. Ya sama kayak AI kan, ya insya Allah lah banyak baiknya gitu. Dengan pakai itu bisa konten lebih banyak terbuat, lebih berkualitas dan lain sebagainya. Itu jadi insya Allah harusnya banyak baiknya. Ya kecuali ada kemunduran moral ya dari masyarakat di dunia gitu ya, mungkin jadi banyak buruknya. Oke, berarti banyakan positif. Kalau menurut Mas Ivani sendiri itu banyakan positifnya ya daripada negatifnya. Oke. Oke, kita sekarang bahas yang lagi viral aja kali ya, biar agak lebih seru aja gitu. Ngebahas yang kemarin sempat viral tuh, yang si inisial D sama AG terus MD. Nah, menurut Mas faktor utama itu bisa terjadi apa selain si pengaduan si AG-nya itu? Kalau menurut aku sih emang si MD-nya aja tengil sih. Karena emang dia kesehariannya di kampus tuh emang nggak bener. Kebetulan aku tahu orangnya, pernah ketemu juga sebelum dia kasus ini, dan emang dia tengil. Tengilnya definisi yang kayak kalau nampol orang nggak dosa tuh pengen gue tampol, sumpah pengen saya tampol itu. Oke, kebetulan aku udah pernah bikin konten teman-teman ya tentang ini di Instagram. Jadi apa sih yang faktor yang bikin ya dalam tanda kutip ya anak orang kaya tuh tengil gitu misalnya. Apa sih faktornya? Ya sebetulnya kalau ngomongin tengil ini kan nggak semua anak orang kaya seperti itu ya, atau nggak semua anak orang yang sukses tuh seperti itu. Bahkan banyak anak orang sukses yang makin sukses lagi, gitu kan, banyak banget yang seperti itu. Nah tapi ada dua faktor kalau dari tim risetnya 1% ya waktu itu. Katanya sih ada dua, pertama validasi. Jadi bisa jadi ada ya masalah pola asuh dan lain sebagainya. Tapi ada dari anaknya juga karena butuh validasi, nggak ada validasinya. Maksudnya gini, mungkin IPK-nya kan kemarin kesebar tuh 1, sekian gitu kan. Terus ya nggak masalah ya, IPK tuh nggak masalah, mau kecil gitu. Terus mungkin kalau masalah achievement pernah beberapa kali DO juga. Berarti kan track recordnya buruk juga kan gitu. Jadi achievement belum ada. Terus di akademik juga kurang oke. Terus juga mungkin masalah butuh validasi tertentu, bergaul dengan orang yang kurang tepat, akhirnya semuanya nyatu teman-teman.
ketika misalnya ya itu aku nggak tahu juga terjadi karena apa gitu ya, karena belum ada buktinya kan, nggak bisa, takutnya jadi gosip. Tapi karena satu trigger tertentu, misalnya yang berhubungan dengan egonya dia, wah saya harus pukulin dia gitu kan. Dan selama ini kan achievementnya tuh flexing aja ya, maksudnya yang dia tunjukkan adalah ya flexing, saya punya mobil, saya punya motor, saya punya apa. Nah itu bisa jadi karena kurangnya achievement di hal yang lain. Makanya penting ya tadi untuk teman-teman mengetahui minat dan bakat. Yang kedua mungkin faktornya adalah hal yang tidak bisa dikontrol sih, yaitu faktor orang tua, lingkungan. Ya meskipun sebenarnya bisa dikontrol juga ya. Kalau kalian lihat teman-teman kalian kurang oke ya batasilah pergaulannya gitu. Aku pun sendiri dulu termasuk kurang oke juga sih ketika di SMA. Tapi di kelas 3 akhir coba batasin. Akhirnya yang awalnya suka ya tiap hari nongkrong kan, balik sekolah, dulu saya bukan pesantren sih ya, balik sekolah nongkrong. Saya coba tuh sekali ke perpus belajar, coba sekali ke bimbel online juga sih. Ya akhirnya di sekolah saya tuh yang jujur mungkin karena sangat mediocre ya, mediocre biasa aja gitu sekolahnya. Jadi yang masuk ke universitas yang bisa dibilang oke dalam tanda kutip itu tuh dikit, dihitung jari lah. Waktu itu yang masuk UI itu cuma 3 orang gitu. Yang masuk ITB cuma berapa orang, di Bandung padahal. Yang masuk UNPAD cuma berapa orang. Tapi ya gara-gara sedikit menjauh gitu ya dari pergaulan-pergaulan itu, ya sama kayak pepatah ya, kalau teman-teman dekat sama tukang parfum ya pasti wangi parfumnya bakal nyebar ke badan teman-teman kan. Ya, jangan lupa aja gitu dengan pepatah itu. Itu sih. Jadi masalah lingkungan yang kedua. Jadi pertama validasi ya, jangan lupa bikin achievement biar nanti achievementnya nggak aneh-aneh. Yang kedua ya teman-teman jangan lupa ada faktor lingkungan juga. Jadi kalau teman-temannya kurang baik dirasanya ya minimalisir lah, batasi pergaulannya. Jangan sampai nanti terbawa-bawa ke yang lain. Gitu. 2 teman saya pas SMA ya yang nakal meninggal dua-duanya. Jujur kok ya. ketawa? Orang meninggal Jujur diketawain, ya? gak boleh. Innalillahi. Meninggalnya kenapa Mas kalau boleh tahu? Dari dulu itu mereka sering kebut-kebutan naik motor. Ya dulu bahkan pas SMA kalau boleh jujur ya, mereka tuh berdua orang yang pernah bawa obat juga ke kampus, ke sekolah. Minum juga 2 orang itu, sekelas kebetulan. Dua-duanya meninggal karena yang satu ketabrak, yang satu ya karena mabok sambil naik kendaraan gitu. Bahaya banget ya berarti ya. Iya kebetulan dua-duanya lagi. Itu dulu temen yang kebetulan dulu saya pernah jauhin. Meskipun seminggu sebelumnya ironisnya adalah saya sempat ngobrol dulu sama mereka. Maaf-maafan dulu, reuni online sih. Jadi kami punya geng, dia juga udah punya geng baru di kampusnya gitu ya. Dan ya mereka juga yang nggak masuk ke, ya meskipun bukan berarti buruk ya kalau nggak masuk ke PTN, tapi maksudnya kan dulu itu orang targetnya rata-rata PTN. Mereka tuh termasuk yang nggak masuk gitu. Terus ya begitulah kalau pas SMA nggak berubah gitu. Nah yang waktu itu aku lakukan adalah ya aku putusin buat berubah sih kelas 3 SMA. Sebenarnya dulu ceritaku tuh sempat viral guys. Jadi nanti kalau misalnya ada waktu ya bisa baca blog aku dulu tahun 2015. Sempat viral tuh di salah satu bimbel online ya. Itu cari aja lah nama aku nanti kalau misalnya sempet. Gitu, itu cerita fullnya. Mungkin terlalu vulgar kalau ditaruh di sini ya ceritanya. Nah itu nanti aja ya, bisa baca sendiri ya. Yang mungkin di asramanya bawa HP atau besok ketahuan nanti ya. Bisa dicek Pak Ustadz nanti di kamar ada tuh biasanya tuh di lemari biasanya. Atau besok yang dijenguk bisa langsung dicek di YouTube-nya 1% sama di blognya ya. Kalau boleh tahu nama blognya apa Mas biar bisa langsung dicek. Kalau blognya nama aku aja pakai .com. Oke siap. Ini bisa aku cek sekarang tapi nanti aja lah ya lagi ini.
Penasaran jujur aja nih, karena kan ada kayaknya tadi vulgar gitu jadi penasaran gitu kan namanya. Bukan begitu, bukan begitu, bukan begitu. Maksudnya kan penasaran aja siapa tahu bisa jadi pelajaran kan. Karena yang bisa aku ambil pelajaran sih berarti makin kita ngincer universitas makin gede namanya berarti makin bakal ketemu orang yang makin macam-macam juga ya. Berarti itu bakal makin macam-macam juga apa yang harus kita persiapkan untuk membentengi kita dari hal-hal yang buruk lah di luar sana. Karena banyak banget karena di kampus itu nggak jarang orang bawa obat, bawa minuman terlarang itu miras ke kampus tuh sangat-sangat sering ya. Jadi itu gimana kalian aja nanti menyikapinya. Insya Allah santri-santri Albina bisa lah ya menyikapi itu. Imannya kan udah dikuatin di Albina lah ya. Kan namanya juga Albina, membina iman, ilmu dan takwa gitu kan. Udah pasti itu. Ini contohnya keluar dari Albina, kuat imannya alhamdulillah di SMA. Nggak bandel, alhamdulillah. Albina keren kok, mantap. Bisa Pak rekening saya kirim ya. 1 juta bisa lah. Di luar Albina terkenal loh Pak di sekolah saya. Banyak adanya mau masuk Albina. Ntar kalau ada yang masuk gara-gara saya bisa lah. Rekening saya kirim Pak, aman. Lumayan Pak buat jajan Pak saya. Ini kan saya juga buat jajan Pak. Syukran, oke. Oke, lanjut lagi. Nah, kalau menurut Mas sendiri nih. Tentang kan tadi Society 5.0 ini berarti menimbulkan keberagaman jenis di sosial media. Nah, beragam jenis juga orangnya Mas, beragam jenis juga pemikirannya. Dari orang-orang yang berpikir LGBTQ dan orang-orang yang sekarang banyak lah tuh di internet, di TikTok yang identitasnya dia laki tapi cewek. Atau dia mungkin pengen jadi ini, pengen jadi itu, mengidentifikasikan dirinya sendiri jadi bola basket lah apa kan banyak udah. Mulai banyak yang beragam lah ya. Kan bisa aja tiba-tiba dipanggil misal nama aslinya Abror nih. Abror sini Bror, dia marah. Lah gue bukan Abror, nama gue bukan Abror, lu panggil gue Knalpot. Kan bisa jadi, makin beragam sekarang kan. Nah menurut Mas sendiri itu gimana? Apakah itu salah satu dampak negatif dari Society 5.0 atau itu satu hal yang berbeda jauh? Oke, kalau menurut ada lah ya salah satu kelompok gender itu katanya ada 73 teman-teman. Saya juga nggak hafal sih. Enggak, pertanyaan saya itu mereka bikin gendernya gimana? 73. Nggak hafal juga sih. Makanya. Enggak, maksudnya kan dari ini kan sekarang yang saya tahu aja ada laki, perempuan, terus sekarang transgender. Ya kan? Nah, misal ada 4 aja saya bingung itu maksudnya dibilangnya apa? Iya, emang macam-macam ya teman-teman sebenarnya. Nah, itu teman-teman nanti bakal bertemu kan dengan yang orang-orang seperti itu. Paling kalau pesan aku sih ya, pesan aku adalah ketika bertemu dengan yang seperti itu, tadi sih jangan lupa etika dan etiket ya. Etikanya adalah teman-teman mungkin tidak mempercayai apa yang dia percayai, atau mungkin teman-teman juga menganggap bahwa itu tuh dilarang atau apapun, tapi jangan lupa etiketnya. Karena kalau misalnya teman-teman menghadapinya dengan tanpa etiket dari dia, maksudnya teknisnya kurang pas, bisa marah itu. Gitu. Dibandingkan dia misalnya berubah atau menjadi lebih baik, bisa jadi marah. Jadi dulu juga ini juga jadi pengalaman nih. Saya sempat dulu ketemu ya mahasiswa adik tingkat, dia tuh butuh duit buat kampusnya, tapi dia tuh orang yang kontroversial banget dan sering bolos kuliah. Tapi minta duit ke BEM waktu itu, minta bang buat UKT dan lain sebagainya. Apa yang harus dilakuin kalau dianya nggak oke gitu ya, sekolah dan lain sebagainya, tapi butuh bantuan juga. Nah inilah pentingnya etika dan etiket. Kalau teman-teman nggak percaya dengan apa yang dia lakuin ya, teman-teman jangan mendukung itu, tapi ingat juga bahwa tiap orang beda-beda, mungkin dia juga punya masalah mental atau apa gitu ya. Jadi perlahan-lahan gitu. Mungkin jangan-jangan perlu ditemenin juga kalau dia nggak punya temen ya. Baru habis itu bisa dibantu ke tempat yang menurut teman-teman baik.
gitu loh. Gitu sih. Jadi jangan lupa ya, etika dan etiket. Yang teman-teman percayai kalau misalnya nggak di ini ya jangan ikutan. Tapi etiketnya adalah teman-teman mungkin perlu nemenin dulu atau apa. Habis itu baru teman-teman bisa melakukan sesuatu yang kira-kira bisa membuat dia lebih baik. Gitu. Karena tadi ya, gender aja ada 73. Bingung gitu kan kita gitu. Ya udah kalau misalnya bingung, mungkin kalau dia memang pikirannya lain, kita bisa ajak ngobrol dulu, bisa tanya-tanya dulu, bisa coba mengkaji hal itu bareng-bareng. Ya, siapa tahu nanti bisa ya melakukan perubahan menjadi yang lebih baik. Gitu loh. Dan kadang-kadang ada yang batu, kalau misalnya ada yang keras kepala ya mungkin bisa coba dengan cara lain. Gitu. Ya nanti bakal ketemu teman-teman yang beda-beda lah. Gitu, dan teman-teman harus siap dengan itu. Defense yang paling penting ya. Habis itu ya bisa offense gitu. Teman-teman mengatasi masalahnya dengan cara apa yang smart ya. Ya kalau saya sendiri sih mengatasi masalah kalau bisa sih dapat uang juga ya. Gitu. Jadi berbisnis lah sekalian mengatasi masalah. Gitu. Karena banyak kok masalah yang ada di dunia ini yang belum terselesaikan. Kayak ya mungkin teman-teman bingung jurusan kuliah. Belum ada kan platform yang sebesar itu untuk mengatasi jurusan kuliah. Masih ada potensinya buat kalian bikin. Gitu. Sesimpel itu aja masih ada kan, apalagi yang lain-lain. Silakan dibikin lah kalau teman-teman percaya sama solusi gitu. Biar nanti teman-teman dapat uang, dapat pahala juga, bisa membahagiakan keluarga maupun karyawan. Kalau nggak ada keinginan usaha, ya magang dulu aja, nanti juga bisa jadi karyawan di perusahaan yang teman-teman inginkan. Itu juga nggak masalah sih. Yang penting teman-teman memberikan dampak aja. Itu ya, dampak yang baik. Kurang lebih seperti itu. Gitu ya. Jadi bakal ketemu banget orang kayak gitu, pasti bakal ketemu lah ya di jurusan kampus dan segala macamnya, dan itu berarti tinggal kita sendiri gimana caranya kita menyikapi mereka dan kita mengambil sikap terhadap perilaku mereka atau cara mereka nge-approach kita, karena kalau tindakannya salah pun bisa bikin mereka marah juga, malah jadi ribut kan, agak malas juga ribut sama bencong ya kan, ribut sama bencong kan bukannya ribut pukul-pukul, malah ntar dibacotin gitu kan, pasti kayak diomongin, dasar lu pasti gitu tuh cara ngomong bencong tuh biasa tuh, agak ngelambai tapi tajam tuh biasa bencong tuh ngomongnya. Soalnya ini pernah saya dulu pengalaman dibacotin sama bencong gitu kan, lagi naik angkot nih kita, naik angkot turun. Kita lupa bayar ceritanya, dipanggil sama bencong kan. Sini lu, kenapa mas gitu. Gue bukan mas, mbak, panggil mbak gitu. Tapi ngomongnya mbak gitu kan, agak ngeri itu kan. Udah, iya mbak kenapa? Bayar itu tukang angkot, kasihan udah capek-capek keringetan. Oh iya maaf mbak, terus kasih duit. Udah tuh kirain udah kan, bukan apa ditampar saya tuh. Tuh bencong kurang ajar emang tempatnya neraka udah itu. Itu udah bencong, neraka itu udah pasti dah, makanya ngeselin bencong tuh ya. Oke, berlanjut. Agaknya ini aku udah habis topik ya mas ya, agak habis topik, pusing aku mau bahas apa. Tapi menurut mas nih, platform sekarang yang belum ada dan mungkin bisa jadi satu hal yang bakal ada ke depannya itu apa mas? Satu platform yang di otak mas kayaknya ini bakal ada nih satu platform buat ini, apa mas kira-kira? Oke. Platform yang bakal ada tapi sekarang belum ada. Harusnya sih ini ya hal yang berkaitan dengan otak manusia kayaknya. Soalnya kita kan masih banyak yang belum kita ketahui ya. Kebetulan aku juga kan belajar otak juga, neuroscience gitu. Yang sekarang belum ada adalah tentang itu. Gitu. Tapi sekarang udah banyak risetnya teman-teman sih. Ada Neuralink kan yang dimana sekarang tuh udah mulai eksperimen ke kera dan monyet-monyet. Tapi nanti akan ada sih. Dan platform yang belum ada kalau di Indonesia ya banyak lah ya. Kayak bahkan sesimpel bimbingan belajar aja belum ada yang bisa menguasai market Indonesia. Gak usah bimbingan belajar sih, perdagangan e-commerce saja kan belum ada yang bisa
menguasai market Indonesia ya. Jadi sebenarnya peluang tuh masih banyak lah buat teman-teman itu di sini. Sesimpel jurusan aja kan belum ada gitu. Kayak atau yang menciptakan psikotes terus bisa dipakai semua orang gitu kan. Itu masih sedikit sebetulnya. Gitu sih. Jadi kalau di Indonesia sih masih banyak banget platform yang belum ada. Tinggal lihat ke luar negeri bahkan bisa kita tiru ya. Gitu. Kita tiru, kita amati, kita modifikasi gitu. Itu ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Ntar Mas, sebelum kita lanjut ini kayaknya mulai banyak yang doa nih Mas. Pada nunduk semua tuh palanya nah. Pada nunduk semua palanya. Oke. Tadi kan Mas sempat bilang Mas, salah satu video Mas yang paling viral adalah melawan rasa malas. Nah ini mumpung semuanya lagi pada ketiduran semua, ini Turu mungkin bisa dikasih tips gimana caranya lawan rasa malas. Maksudnya kan daripada tidur semua noh. Mending bangun dulu yuk, hudang, hayu. Hudang bro, wake up, istaikidu, hayu. Bangun. Masih bisa bro bahasa Arab bro, 3 tahun di Albina masa gak bisa, malu bro. Oke, bisa Mas saya lanjutkan. Oke, salah satu cara melawan rasa malas adalah dengan ngitung 5, 4, 3, 2, 1. Jadi aku bakal coba hitung ya. Misalnya nih teman-teman malas olahraga, sebenarnya tinggal hitung sampai 5 aja. Oke, aku hitung 5, 4, 3, 2, 1, teman-teman berdiri habis itu duduk lagi ya. Bisa ya, simple ya. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Bisa lah berdiri doang kan. Nah, enak ya. Yang masih duduk berdiri itu. Enak berdiri, ya. Bisa-bisanya di depan dia masih duduk deh. Kalau di belakang duduk gak apa-apa gak kelihatan. Ini di depan ini. Bencana nih, musibah. Yaudah. 5, 4, 3, 2, 1 duduk lagi ya. 5, 4, 3, 2, 1. Simple kan. Satu cara melawan rasa malas tuh itu ya. Kalau teman-teman malas ngapa-ngapain ya tinggal hitung sampai 5 aja. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Cabut gua. Gitu. Dan Oke. Yo, bisa diem lo tadi biar kayak ininya tadi apa? To all participants, please be quiet. Nah, biar keren dikit gitu pakai bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Lanjut Mas. Iya. Itu satu tipsnya. Jadi kalau teman-teman nanti malas buat nyari jurusan, nyari sesuatu, malas belajar, malas baca Quran, malas apapun, tinggal hitung sampai 5 aja. Dan yang kedua adalah teman-teman sisihkan waktu ya semenit lah minimal atau 10 menit lah ya sehari untuk ngelakuin kegiatan yang bermanfaat. Mulai dari 10 menit aja itu dibiasain tiap hari, nanti rasa malasnya bakal berhenti kok. Gitu. Jadi buat teman-teman yang suka malas, ngerjain PR atau apapun, jangan lupa tips kecil itu aja. 5, 4, 3, 2, 1, lakuin. Gitu. Menghitung 5, 4, 3, 2, 1 itu dampaknya untuk rasa malas apa Mas? Kalau boleh tahu secara mungkin psikologi atau apa? Menurut Sebenarnya karena jadi ada deadline aja sih 5 detik kemudian. Oh, ngikutin teori SKS ya? Iya. Sistem kebut semalam ya? Betul. Karena emang benar sih, deadline itu dengan jurus deadline itu semuanya bisa terjadi Mas. Ibaratnya skripsi masih bab 1, tiba-tiba deadline besok siang jam 3, tiba-tiba udah kelar aja tuh. Entah dia bayar 5 juta atau emang ngerjain kan kita gak tahu ya. Kan sekarang banyak tuh apa joki jasa skripsi segala macam tuh banyak banget. Jangan sampai kayak gitu ya, mahal, mending ngerjain sendiri. Kalau ngerjain sendiri paling mahal cuma beli kopi, serenceng gitu kan buat ngerjain ngabut semalam. Daripada bayar 5 juta mending beli HP gitu mah. Sekarang iPhone XR udah 5 juta guys, sebagai info aja. Daripada 5 juta buat joki skripsi mending beli iPhone. Lebih berguna, bisa bikin TikTok. Karena gak tahu kenapa kalau pakai iPhone tuh TikTok pasti FVP Mas. Gak tahu kenapa. Kayak TikTok pilih kasih deh nih. TikTok pilih kasih nih. Tahu nih, wah ini HP-nya iPhone, kita FVP-in. Saya bikin TikTok di HP ini Android burik begini, kagak pernah FVP Mas. Kan saya pengen juga gitu ngerasain jadi TikToker, bikin video, loncat-loncat doang kayak Iben tuh kayak, kalian yang bisa ini saya kasih 500.000 dapat 5 juta, kan saya pengen. HP kagak mendukung. Yuk bisa yuk sumbangan ganti iPhone 12, gas. Nih oke.
bahas apa lagi Mas ya? Saya mulai bingung sih, jujur aja. Oke, mungkin agak bisa aku percepat aja, mungkin kita ke sesi tanya jawab aja lah ya. Kan capek juga mungkin Masnya ngejelasin, akunya juga udah mulai pusing juga ya, agak pusingan. Oke, sekarang kita berlanjut ke sesi tanya jawab. Jadi buat yang punya pertanyaan bisa ditanyakan ke Mas Ivandi, silakan. Angkat tangannya yang punya pertanyaan, yuk. Ada? Ayo, tangan kalian gak berat kan, gak nyampe 10 kilo tangan. Mana yang mana? Mana tadi? Oh itu. Boleh maju sini ke depan. Boleh dikenalin namanya, nama kelasnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imi Rashid dari kelas 11E. 10E. 5E. Pertanyaannya, ini Bang, kayaknya lagi baru-baru juga ya di channel 1% tentang psikologi keuangan. Itu gimana tuh Bang? Bisa dijelasin nggak Bang biar lebih jelas? Silakan duduk. Ya boleh tepuk tangan dulu, pertanyaannya bagus banget itu. Itu dia entah nanya atau ngejilat Mas ya? Nyebutin 1% itu. Dia mau di endorse Mas, kasih endorsean Mas. Siap. Oke Mas, boleh dijawab silakan. Namanya siapa tadi? Emir. Ya. Oke, makasih Emir dari kelas 11E apa 10E tadi bingung. 11. Oh, iya. Dari kelas 11E ya. Tepuk tangan buat kelas 11E dong. Ya, teman-teman. Tadi Emir nanya tentang psikologi keuangan. Dan kebetulan ini juga baru ada ya seriesnya di 1% tuh sejak Desember gitu. Jadi kita mulai ngebahas tentang ya psychology of finance. Salah satu yang kita bahas tuh sebenarnya ada pertanyaan simpel nih yang menarik. Kenapa sih orang kaya makin kaya tapi orang miskin tetap miskin? Kenapa tuh Mas? Iya. Kenapa ya? Nah itu kita bahas tuh satu pertanyaan itu. Tapi jawabannya sebenarnya kompleks ya, nggak bisa sesimpel itu. Cuman salah satu yang dipermasalahkan adalah kan pertama adalah masalah mental gitu ya. Jadi kalau orang kebetulan katanya sih kalau secara psikologi ya, kalau kita terlahir kaya ya kita bakal punya mindset kaya, katanya sih begitu. Kalau kita terlahir kurang mampu ya kita mungkin akan punya mindset kurang mampu. Akhirnya saya coba cari tuh apa sih yang kira-kira bisa meningkatkan derajatnya orang yang kurang mampu biar bisa naik level. Nah ternyata ada beberapa hal dan yang utama gitu ya, kalau misalnya ngomongin psikologi keuangan ternyata bukan masalah mengelola uangnya, tapi masalah pertama pertemanan. Jadi ternyata orang yang berteman, temannya banyak teman-teman, yang ada dari segala jenis kekayaan temannya, ini riset terbaru sih, katanya itu bisa penghasilannya tuh meningkat berkali-kali lipat daripada orang yang temannya itu-itu aja. Itu pertama. Jadi jangan lupa mungkin berteman dengan banyak orang, tapi yang baik gitu ya. Yang kedua, yang berpengaruh ke gimana caranya biar teman-teman bisa naik level adalah tadi kan pertama pertemanan. Yang kedua itu adalah mindset teman-teman gitu. Sebenarnya ini kayak motivator ya. Yang penting mindset gitu. Sebenarnya bukan itu. Bukan seperti itu ya. Tapi mindsetnya itu adalah artinya teman-teman ketika membeli barang dan lain sebagainya jangan lupa dipikirin filosofinya buat apa. Terus beli barang ini buat apa, beli barang itu buat apa. Kalau bisa yang bermanfaat buat jangka pendek maupun jangka panjang. Kalau jangka pendek doang ya jangan dibeli, kalau jangka panjang ya bisa dibeli tapi jangan lupa perhatiin juga apakah teman-teman happy belinya dan lain sebagainya gitu. Dan yang ketiga ini juga buat teman-teman yang sudah mampu, jangan lupa untuk menyisihkan sedikit uang buat yang sangat membutuhkan.
dan sudah ada sistemnya kan. Gitu. Jadi teman-teman tinggal mengikuti sistem yang ada aja, zakat dan lain sebagainya gitu ya. Dan kalau misalnya mampu ya disisihkan lagi, itu bisa jadi bakal ngebantu teman-teman yang butuh. Gitu. Jadi jangan lupa kompak ya. Karena kebetulan aku juga dulu ketika kuliah, jadi teman-teman 2 hari yang lalu tuh ayah aku tuh kena stroke lagi. Innalillahi. Gitu. Dan pertama kali beliau kena stroke tuh di tahun 2017. Ayahku tuh PNS sebenarnya, dosen di UPI gitu ya. Di tahun 2017 bingung, gua mau bayar kuliah gimana, gua mau jadi ketua BEM, ya kan? Tapi kagak tahu bayar kuliah dari mana. Dan waktu itu untungnya dengan teman-teman yang tepat dan dengan alumni juga, ya karena kompak ya, jadi bisa saling bantu. Dan kebetulan sekarang juga aku jadi ikut alumni juga kan setelah setelah keluar dari kampus gitu. Jadi jangan lupa teman-teman untuk menyisihkan sedikit uang untuk yang memang kurang mampu gitu. Ya jangan lupa dipilih lembaganya juga ya. Jangan sampai nanti lembaganya juga mungkin kurang amanah atau gimana. Jadi teman-teman juga harus pelajari itu, tapi jangan lupa poin yang ketiga tuh. Jadi pertama pertemanan, kedua mindset dalam mengelola uang, ketiga adalah menyisihkan jika teman-teman sudah mampu gitu. Itu aja sih 3 psikologi keuangan itu. Sisanya ya teknis-teknis lah, teman-teman nabung, rasio keuangan, ya kebetulan aku juga ikut sertifikasinya kan yang keuangan, ya sebenarnya simpel aja. Utang jangan kebanyakan, jangan lebih dari 30%, kayak gitu-gitu. Terus pendapatan lebih banyak dari pengeluaran, ya simpel-simpel aja sih. Jangan mau kayak instan gitu ya, investasi bodong jadinya ikutan. Ya itu mah bisa teman-teman pelajari lah, udah pinter-pinter kan. Mungkin yang 3 hal tadi ya, pertemanan, mindset, jangan lupa menyisihkan uang. Karena kalau alumni nggak nolong waktu itu, ya mungkin aku nggak akan bisa ngampus sih dulu ya. Ya nggak mungkin bisa berorganisasi lagi gitu, ketika stroke. Gitu. Ya. Kebetulan kemarin juga stroke lagi, ya alhamdulillah dapat job di Karawang, berarti kan sekarang bisa sekalian ke Bandung gitu. Ya alhamdulillah ya. Itu kita ditakdirkan untuk bertemu di sini. Gitu, insya Allah bermanfaat lah ya. Amin. Ya, terima kasih. Mungkin itu aja. Ya pertama semoga cepat sembuh ayahnya Mas ya. Oke. Yuk ada yang mau nanya lagi yuk. Dipersilahkan. Yuk silakan. Bisa namanya sama kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Razan Zaid Ahmad. Saya dari kelas 12B dari Korvel. Jadi saya ingin bertanya nih, apa sih buku yang menurut abang itu mengubah hidup abang? Dan saya juga mau nanya, apakah buku pengembangan diri itu sangat penting? Soalnya terkadang pas saya baca buku pengembangan diri itu, teman ada yang komen kayak, ngapain sih beli buku gituan, emang ngaruh hidup lu gitu. Jadi saya pengen nanya itu. Ya sekian, terima kasih. Ya. Oh itu yang ngebulinya ya? Oh itu nggak boleh. Oh iya. Parah itu. Nggak boleh itu. Viralin tuh. Viralin. Twitter, rekam. Oke. Razan, pertama sabar ya, sabar. Emang suka gitu orang ya, suka julid aja yang manusia. Nih, siapa sih itu yang suka ngebully? Siapa namanya? Jufar di Twitter. Di Twitter nanti namamu ada itu. Oke Mas, bisa dijawab. Oke, kalau bicara baca buku kan sebenarnya udah sangat jelas lah ya. Maksudnya ayat pertama aja ya udah jelas lah, maksudnya nggak usah jelasin lagi. Ayat pertama yang diturunkan aja kan baca cuy, baca gitu kan. Jadi ya baca aja, maksudnya dan membaca ini juga kalau dari yang aku pelajari ya, itu sebenarnya kan ya tentu ada berbagai macam inilah ya interpretasi. Tapi baca ini sendiri itu tidak dijelaskan kan. Maksudnya baca apa gua gitu. Jadi kalau misalnya bicara tentang buku atau medium lain bahkan sekarang kan
itu kan hampir semua bisa dibaca ya. Ya baca aja. Gitu. Kalau misalnya salah satu buku yang ngubah hidup sih sebenarnya ada ya. Kalau buku self development ada banyak sebenarnya. Tapi kalau disuruh milih satu, ya mungkin aku pilih ini deh. Atomic Habits kali ya. Tapi itu udah lama banget itu. Udah lama banget. Dan siapa ada yang baca juga? Ada yang baca? Oke. Iya, kalau misalnya buku self development yang aku baca tuh itu Atomic Habits, dan itu kan sebenarnya kalau kalian udah baca itu tuh intinya kan 1% lebih baik setiap harinya kan. Nah, itulah yang menginspirasi nama 1% juga. Gitu. Itu sih, jadi ikro ya, jangan lupa ya. Dan tidak dijelaskan gitu kan, ikro itu ikro apa. Ya tentu baca Quran udah jelas. Tapi habis itu ya bacalah yang menurut teman-teman bermanfaat gitu sih. Ya, benar, baca bermanfaat, jangan baca komik mulu ya. Jangan baca komik mulu, jangan baca novel terus. Baca tuh yang bermanfaat, bagus. Razan ini patut dicontoh ya Mas ya. Zufar, hati-hati kamu, diculik kamu. Oke, mungkin itu pertanyaan terakhir di sesi pertama kita sekarang. Berikutnya mungkin bakal ada pemberian plakat dari teman-teman Jamtol kita untuk Mas Ivandi, dan menandakan berakhirnya sesi 1. Sebelum saya tutup sesi 1 ini, pertama terima kasih banyak Mas Ivandi sudah meluangkan waktunya di sini. Terima kasih, sama-sama. Oke, mungkin itu saja dari Mas Ivandi dan saya. Kita bertemu lagi di sesi 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini setelah ini break dulu dan ada pembagian konsumsi, nanti kita lanjut sesi 2.